Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan rahmat kepadanya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum yang berjudul Urgensi Membangun Paradigma Qurani dalam Membentuk Karakter Generasi Muda Modern. Al-Quran merupakan pedoman dan pencarian kehidupan umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai umat. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran diturunkan Allah bukan hanya untuk dibaca secara tekstual, tetapi Al-Quran untuk dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam sosial kehidupan bermasyarakat. Al-Quran dijadikan sebagai alat bedah untuk membedah segala macam permasalahan yang terjadi, baik di masyarakat maupun permasalahan kepemerintahan. Namun saat ini justru ada sebagian dari umat Islam yang melahirkan sekuler dan liberal. Ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Pisau bedah yang mereka gunakan adalah karya-karya ilmuwan barat. Lalu yang dibedahnya adalah Al-Quran. Sehingga mereka memahami isi Al-Quran berdasarkan pemahaman ilmuwan barat. Pemahaman ini menjadi mengakar dan membudidaya dalam lembaga-lembaga pendidikan dan tentunya memberikan dampak terhadap bangsa dan negara di masa yang akan datang. Karakter bangsa yang Qurani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qurani pula. Oleh karena itu, negara harus memberikan ruang gerak pendidikan agama lebih luas dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Sebab memang sudah menjadi sebuah fakta bahwa anak didik di Indonesia lebih banyak menempa pendidikan di pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan agama seperti pesantren atau madrasah. Sementara jika dilihat dari paradigma Islam, maka pendidikan karakter sebenarnya adalah bagian dari pendidikan akhlak. Akan tetapi, ia begitu booming seolah-olah terkenal ketenaran pendidikan akhlak itu sendiri. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk meninggikan marwah bangsa di antara bangsa-bangsa lainnya. Tetapi marwah bangsa yang mulia adalah bangsa yang mana masyarakatnya memiliki keseimbangan kehidupan antara ruhani dan jasmani. Melihat dunia dan akhirat tanpa ada pertemuan. Banyak orang kaya yang akhirnya stres berat, para pengusaha kelas atas yang merasa jenuh dengan kehidupannya karena tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab Islam telah membuktikan akan kecemerlangannya. Madinah Al-Munawwarah dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai parameter negara. Oleh karena itu, pendidikan karakter mesti harus berlandaskan pada sumber tersebut, sehingga bermunculan manusia-manusia Quraini yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa menanggalkan identitas ketauhidannya. Di sisi lain, kontrol masyarakat terhadap anak didik sangatlah lemah. Masyarakat seolah tidak peduli dengan perilaku anak didik yang sangat bertentangan dengan aturan agama, adat, budaya yang syar'i. Disinilah letak fungsi dari pendidikan karakter Qurani, di mana mengantarkan orang tua, guru dan masyarakat untuk berkarakter Qurani
dan bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter anak tentang keterampilan dan kolbu. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang percaya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tujuan pendidikan dalam latihan dengan karakter Qurani adalah menjadikan anak didik sebagai manusia yang berkarakter Qurani, dengan hasil yang ingin dicapai adalah anak didik yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa harus melepaskan identitas ketauhidannya. Sebagaimana sabda Rasul, mendidik mereka menjadi beradab. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.